Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Fajr Muslim Channel. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan agama. Hari Kiamat merupakan rukun iman yang kelima bagi umat muslim. Meski sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi, namun sebagai muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mengimani hari kiamat, seperti yang telah dijelaskan, hari kiamat adalah akhir dari dunia. Artinya, pada hari semua makhluk akan menghadapi hari pembalasan, yang hidup akan mati, dan semuanya terbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada di alam semesta, langit dan bumi akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat, semuanya akan mati di hari kiamat. Semua yang hidup akan mati, termasuk malaikat akan mati di hari kiamat. Lalu bagaimana cara Israel sang malaikat pencabut nyawa mati? Di hari kiamat, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memang akan mati, termasuk malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Berikut adalah kisah kematian malaikat Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Menjelang datangnya hari kiamat, ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Setelah sangkakala pertama kali ditiup akan terjadi kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan semua makhluk di alam semesta. Setelah sangkakala pertama kali ditiup, semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa takut. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan, karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama yang membuat ketakutan, akan ada tiupan sangkakala yang kedua kalinya. Ketika sangkakala ditiup kedua kalinya, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Mereka adalah malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arsy. Kemudian malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Dan sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, malaikat Israel, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Ketika malaikat Israel mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Saking kerasnya, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati.
Bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus ada dan akan tetap abadi, bahkan di hari kiamat. Dapat diambil pelajaran dalam hal ini. Menjadi manusia janganlah bersikap sombong, karena kita akan mati juga. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, kemudian diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar 39:68. Setelah dibangkitkan, pada saat inilah semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisap amal perbuatannya, kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Mimin doain yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, diangkat derajatnya di dunia dan akhirat, amin.